Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, bersama-sama kita kembali berkumpul, bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah, di majelis ilmu ini, di acara kajian Islam Zuhur Indosat dan Mogot. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta kaum muslimin yang insya Allah tetap istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, untuk CD hari ini akan membawakan tema refleksi pergantian waktu bagi setiap muslim, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Anwar Sani. Beliau Direktur Lembaga Zakat Al-Azhar Peduli Umat. Untuk Ustadz, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Zulfikar, guru saya beliau. Makanya sebenarnya kalau udah ada guru nggak perlu ada murid di sini. Ada Ustaz Denis ya, alhamdulillah. Ternyata ketemu tetangga di sini. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta ngisi bicara tentang waktu. Hari ini tadi saya takut telat, benar takut telat. Biasanya kalau telat tuh nggak enak. Sampai mau sholat zuhur sampai di situ tadi. Ya udah saya sholat zuhurnya di sini aja gitu. Ternyata sampai di sini masih kosong. Mana jamaahnya mana nih? Kirain udah selesai. Ternyata malah belum sholat. Kirain saya ini telat gitu karena azannya baru di kurang lebih 2 km lagi tadi udah azan. Jadi di sini tadi sempat salah nurunin terus ke sini. Saya kira waktu masuk sini, wah udah selesai sholat zuhur. Ya udah akhirnya sholat zuhur sendiri. Ternyata subhanallah pada baru sholat zuhur. Ya alhamdulillah masih ingat sama Allah ya. Nah inilah pentingnya waktu betul. Kita ini sering mengulur-ulur waktu, apalagi urusan sholat. Ini mumpung ada ini ya, jadi kita ngobrolin aja dan kita ngobrol rileks saja. Kita sering menyuruh Allah itu untuk nunggu kita. Ntar ya Allah, nanggung dikit lagi, tinggal ngeprint, kira-kira gitu. Tapi kalau kita lanjutkan benar ngeprint, kemudian sholat lewat, yakinlah kemudian kita akhirnya gak bisa juga cepet-cepetan sholat. Ada aja lagi telepon, ada kerjaan yang lain, ada telepon lah, dipanggil lah sama bos, inilah itu benar tuh. Akhirnya kayak begitu. Kalau kita tidak punya komitmen bahwa bisa jadi pas adzan kita langsung sholat, kita langsung menuju tempat sholat. Bahkan kalau perlu di saat kita sudah siap sebelum adzan berkumandang. Jadi kita menunggu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Hampir di seluruh wilayah ya. Kalau kita pas sholat di masjid juga nggak terlalu ramai. Padahal mobil, motor yang lalu lalang di depan masjid kita, orang yang jalan kaki di depan masjid kita banyak sekali. Tapi ya itulah, nanti aja. Bahkan sering nih saya ketemu sama orang yang datang ke satu musola atau masjid, misalnya kurang 5 menit lagi adzan asar.
Ada orang sholat di situ. Saya kira nungguin sholat asar. Ternyata sholat zuhur. Udah di akhir waktu. Dan hebatnya lagi, sudah tahu 3 menit lagi mau adzan asar, nggak nungguin tuh. Ya udah kabur lagi dan cepet-cepetan kabur lagi. Ya padahal tinggal 3 menit lagi sholat asar. Subhanallah. Nggak tahu nanti sholat asarnya jam berapa beliau gitu ya. Tapi ya dengan cara-cara seperti inilah mungkin kita bisa saling mengingatkan pentingnya sholat, termasuk paling luar biasa subuh itu juga luar biasa. Ini Pak Dedis alhamdulillah hampir saya nggak pernah melihat beliau tidak sholat di masjid. Subhanallah, alhamdulillah. Dan juga jadi contoh buat kita semuanya. Ini kan bicara waktu. Sejenak kita kemudian melewatkan waktu subuh, ya. Padahal waktu subuh itu waktu yang luar biasa, memang paling berat itu. Untuk bangun, ambil air wudhu, nunggu adzan, sholat subuh. Qobliyah dulu, baru sholat subuh. Dan kalau kita mau datang ke masjid, subhanallah juga itu pahalanya. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Sholat sunnahnya itu baru. Nah kalau sholat wajibnya dianggap kita sebagai seperti sholat malam semalam suntuk. Dan gak ada orang yang mampu melakukan itu. Dan begitu murahnya Allah kepada kita dalam setiap kesempatan, dan sering diantara kita melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Subuhnya udah adzan, nanggung nih kedinginan, tambah lagi tidurnya dikit-dikit, itu setengah jam lagi udah siang gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kesadaran dari kita semua, termasuk saya juga, ini bagian dari introspeksi diri saya ya. Semuanya, kalau kita berkomitmen, kita paling sering nyuruh Allah, nyuruh apa? Nyuruh nunggu, dan Allah tungguin itu, benar-benar ditungguin sama Allah sampai adzan berikutnya. Dan kita tidak boleh juga sih sholat di akhir waktu. Tapi ya kebayang sih kalau kita dipanggil bos kita aja kayaknya cepet banget kita datang. Tapi kita dipanggil sama yang punya dunia, yang punya nyawa kita, yang punya diri kita, kita kayak merintah. Ya Allah tungguin ya, sedang ngeprint, sedang fotokopi, tungguin bentar aja. Bentarnya itu sampai nanti jam 2 gitu. Ini alhamdulillah juga nih ngumpul jam segini. Bisa jadi ada juga yang belum sholat nih mungkin di divisi yang lain gitu ya. Tapi ya bismillah, bagian dari kita untuk bisa saling mengingatkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga tinggal beberapa hari lagi, tinggal sehari ya besok kita akan tahun baru. Tahun baru Hijriah sudah kemarin, sekarang ini tahun baru ya, tahun baru 2011 ya, 2011. Mudah-mudahan menjadi semangat kita, bukan kemudian kita hura-hura. Lagi-lagi waktu, kita sering menyia-nyiakan waktu. Kita nih kalau udah dikasih waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Kalau kita bangun tidur saja sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sering juga kita nggak doa. Kita mandi bisa jadi ibadah, kita makan bisa jadi ibadah, bahkan tidur kita pun 8 jam tiap hari kira-kira ya. Kira-kira 8 jam. Nah, kalau kita tidur 8 jam, umur kita 60 tahun, maka 8 jam itu adalah sepertiga hari. Kalau umur kita 60 tahun, maka 20 tahun kita tidur. Subhanallah itu. Berarti tidur 20 tahun lama kan. Nah, tidur kita bedanya sedikit sekali antara bernilai ibadah dengan tidak bernilai ibadah. Kita cuma ngawali dengan bismika Allahumma ahya bismika amut. Coba hitung berapa detik kita berdoa itu. Dan menjadikan tidur kita yang 8 jam setiap hari dan 20 tahun dalam masa hidup kita, menjadikan 20 tahun itu bernilai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita tidak doa, maka tidur kita yang 8 jam tidak dihitung ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi itu baru tidur, belum ibadah-ibadah yang lain, baca Qur'annya, 1 ayat dihitung 10 kali kebaikan, Masya Allah.
sholat duha kita, ya, diberikan, dijanjikan oleh Allah dengan begitu banyak kebaikan, sering kita lewati. Sholat tepat waktu kita, qobliyah, badiah kita, subhanallah, banyak juga yang kita lewatin. Sholat tepat waktu kita banyak lewatin. Sholat subuh kita lewatin, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sama-sama memberikan peringatan kepada kita semuanya. Urusan ibadah wajib menjadi ikhtiar kita bersama-sama untuk memperbaiki setiap saat, setiap waktu. Belum bicara yang lain, bicara zakat, infak, sedekah, wakaf. Waktu lagi nanti kita yang menentukan nanti waktu. Di surat Al-Munafiqun disebutkan juga bahwa nanti kalau kita tidak mau memberikan harta kita yang terbaik, maka di saat kita sakaratul maut, kita minta meronta-ronta sama Allah untuk balik lagi. Jangan diambil nyawamu sekarang, kira-kira gitu. Jangan engkau ambil nyawaku sekarang ya Rob, saya pengen jadi orang baik, saya pengen sedekah yang terbaik karena kemarin gak sempet dan itu sudah terlewat. Gak mungkin dibalikin lagi tuh nyawa kita. Tapi nyawa kita sudah separuh, sudah diambil separuh dan harus diteruskan. Tapi karena disitulah kemudian kita melihat ternyata luar biasanya amal-amal ibadah yang telah Allah janjikan dan kita selalu melewatkan itu. Masya Allah, ya. Saya juga bukan orang baik-baik betul gitu, Ustaz. Siapa namanya? Saya panggil Ustaz ya, biar jadi Ustaz. Ya. Ali. Oh, namanya juga Ustaz. Ustaz Ali, ya. Syekh Ali malah kalau di TPI ya, di MNCTV Syekh Ali. Tinggal pakai jubah saja udah jadi Syekh Ali. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kebaikan-kebaikan sering kita lewatkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini betul-betul menambah kita. Banyaklah sekarang artikel-artikel yang kita bisa temukan dengan mudah, ya. Apalagi di sini ya, jaringannya luar biasa, insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada sahabat yang meninggal dunia, maka beliau berkunjung ke keluarga sahabatnya itu. Apa yang dilakukan? Silaturahim. Di saat suatu ketika ada salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, setelah selesai penguburan, maka beliau bersilaturahim kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah sampai di rumah sahabatnya itu bertanya sama istrinya, "Wahai istri sahabatku, adakah wasiat yang ditinggalkan oleh suamimu menjelang beliau wafat?" "Ada ya Rasulullah, ada 3 wasiat yang ditinggalkan oleh suamiku, tapi sampai hari ini, sampai detik ini saya nggak paham apa maksudnya." Kemudian disuruh sama Rasulullah, coba disebutkan apa saja yang menjadi wasiat suamimu menjelang wafatnya beliau. Kemudian istrinya menjawab, "Yang pertama ya Rasulullah, andai yang baru." Ya. Ditanya sama Rasulullah, "Gimana maksudnya? Andai yang baru?" Kemudian Rasulullah kan istrinya nggak paham. Baru kemudian disebutkan sama Rasulullah, diceritakan. Suatu ketika suamimu pernah melakukan perjalanan. Dalam perjalanan di malam gelap gulita dan dalam kondisi yang dingin, suamimu menemukan orang yang sedang kedinginan. Dan orang yang kedinginan itu menggigil. Kemudian turun dari ontanya, kemudian turun disapa. "Kenapa? Saya kedinginan." Kemudian suaminya ini membuka jaketnya. Jaket yang sedang dipakai dibuka. Setelah dibuka, dipakaikan sama orang yang sedang kedinginan tadi. Ya. Setelah dipakaikan, kemudian si suami ini, sahabat Rasulullah SAW ini, kemudian balik lagi ke ontanya. Kemudian ngambil jaket yang baru tuh yang disediain sama istrinya di ontanya. Dipakai, kemudian naik onta lagi melakukan perjalanan. Menjelang ajalnya sahabat itu,
Allah memberitahukan gambaran betapa luar biasanya memberikan jaket yang bekas tadi itu. Kan yang udah dipakai yang dikasih. Kemudian beliau mengambil jaket yang baru, yang dari ontanya. Ternyata memberikan jaket yang bekas saja, subhanallah, pahalanya besar sekali. Maka beliau menjadi orang baik nih. Orang baik yang nyesel. Kenapa yang dikasih yang bekas? Kenapa nggak yang baru saja yang dikasih? Andaikan aku memberikan jaket yang baru, niscaya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran jauh lebih besar dibandingkan aku memberikan jaket yang bekas. Masya Allah. Baru istrinya paham, oh maksudnya begitu ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, yang kedua apa? Andai lebih jauh. Gak paham lagi nih istrinya. Suamiku menjelang ajalnya beliau menyampaikan andai lebih jauh. Saya gak paham ya Rasulullah, apa maksudnya andai lebih jauh itu? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan kelembutan hati beliau, wahai istri sahabatku, suatu ketika suamimu pernah keluar dari rumah menuju ke masjid. Menjelang sampai di masjid, ada orang yang tertatih-tatih menuju ke masjid. Jalannya agak susah. Maka kemudian suamimu menolong dia. Tapi di saat mulai menolong sampai menuju ke masjid, ternyata jaraknya udah nggak terlalu jauh, udah dekat. Udah dekat sama masjid. Maka beliau dibopong, kemudian dengan jalan yang lebih cepat, akhirnya orang yang susah tadi, yang tertatih-tatih tadi menuju ke masjid, maka bisa mencapai masjid dengan lebih cepat. Dan ternyata menjelang ajalnya beliau, Allah memberikan gambaran yang begitu luar biasa. Orang yang mau membantu orang yang sedang tertatih-tatih menuju ke masjid diberikan pahala dan ganjaran yang luar biasa banyaknya. Maka beliau sempat menyebutkan menjelang ajalnya, andai lebih jauh, andai lebih jauh, andai lebih jauh aku bisa menolong orang yang sedang tertatih-tatih menuju ke masjid, niscaya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran jauh lebih hebat, jauh lebih banyak dibandingkan aku bisa menolong dalam jarak yang dekat ini. Yang dekat aja Allah memberikan ganjaran yang begitu banyak. Apalagi dia bisa menolong dalam jarak yang jauh. Pesan yang kedua, wasiat yang kedua yang disampaikan suaminya menjelang ajal kepada istrinya. Kemudian pesan yang ketiga apa? Tanya Rasulullah kepada istrinya. Yang ketiga, ya Rasul, andai semuanya. Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Andai semuanya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, suatu ketika suamimu baru pulang dari perjalanan jauh, sampai di rumah lapar pengen makan. Nah, karena suaminya datang, zaman dulu mah nggak ada Indosat ya, nggak ada SMS, nggak ada telepon ya, jadi mah datang aja. Maka istrinya tidak ada persiapan. Dan ternyata waktu itu setelah melakukan perjalanan jauh, sampai di rumah yang ada hanya satu potong roti. Kemudian satu potong roti inilah disajikan dengan penuh kasih sayang kepada suami tercintanya. Dan kemudian di saat siap untuk dimakan, diambillah sepotong roti itu, sudah ada di depan mulut beliau dan hampir dimakan. Di saat hampir dimakan, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai istriku, coba dilihat siapa yang datang. Dilihatlah, ternyata yang datang seorang janda dan anaknya yang membutuhkan makanan. Maka waktu itu, wahai suamiku, beliau nyampaikan kepada suaminya, ada seorang janda dan anaknya yang butuh makan. Bagaimana menurut engkau, wahai suamiku? Ya sudah, ini roti belum jadi saya makan. Potong deh jadi dua, dibagi jadi dua, yang separuh diberikan kepada seorang janda dan anak yatimnya, yang separuh dilanjutkan dimakan oleh suaminya.
Menjelang ajalnya beliau, Allah memberikan gambaran betapa luar biasanya memberikan satu potong roti yang dibagi dua, separuh doang tuh. Separuh dikasihkan kepada orang yang minta-minta, yang membutuhkan makanan, yang lapar. Allah memberikan gambaran betapa luar biasanya memberikan sepotong roti itu. Maka beliau menjadi orang yang baik, orang baik yang nyesel. Andai semuanya yang roti yang aku berikan kepada orang yang membutuhkan tadi, niscaya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran jauh lebih besar dibandingkan aku hanya memberikan separuh dari roti tadi. Subhanallah. Ini penyesalan, nyesal. Ini aja alhamdulillah udah jadi orang baik. Apalagi kalau ada orang minta-minta kita nggak kasih. Nanti nyesalnya tuh di akhirat kalau kita udah sakaratul maut gitu ya, udah nyawa kita sudah diambil, tinggal separuh lagi kita mau lepas, nyawa kita udah mau lepas, maka kita ngeronta-ronta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, balikin sejenak saja. Sejenak saja biar aku bisa sedekah yang terbaik. Biar aku bisa jadi orang soleh, biar aku bisa jadi orang baik. Ini kan penyesalan lagi, penyesalan yang banyak kita lakukan. Dan kita sekarang sudah umur berapa? 30, 40, belum nyampe ya, belum sampai 40 ya, 30-an ya. Kita bisa menghisab diri kita, perhitungkan diri kita, amal-amal perbuatan yang sudah kita perbuat sudah sebanyak apa, yang akan menjadikan kita nanti untuk bekal di akhirat kita. Kalau kita nanti ke akhirat tanpa bekal, Masya Allah, berat sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Imran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in. Itu lupa saya. Saya buka dulu ya. Lan tanalul birra hatta A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna di saat kamu belum memberikan, menginfakkan, menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan sungguhnya apapun yang kau nafkahkan, Allah Maha mengetahui. Ini pilihan lagi buat kita. Dalam umur kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam bekerja kita yang sekian lama, sekian tahun kita sudah mendapatkan hasil terbaik, gaji terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita sudah mensyukuri nikmatnya Allah, kemudian menafkahkan, menginfakkan harta yang kita cintai? Pilihan kita biasanya kita memberikan atau menafkahkan, menginfakkan harta kita yang kurang baik biasanya. Tapi kayaknya di sini yang baik-baik. Kalaupun ada orang yang punya 10 ruko, pengusaha misalnya punya 10 sampai 20 ruko. Ada ruko yang paling laris disewa orang, sampai bisa jadi yang sewa pertama aja belum keluar udah ditungguin. Saking bagusnya tempat, saking bagusnya lokasi dan juga fasilitas yang ada di ruko itu. Tapi bisa jadi punya ruko yang lain yang gak laku-laku kalau disewain. Gak laku-laku, bahkan sampai kumuh, dan dia harus mengeluarkan biaya investasi lagi untuk perbaikan dan lain-lain. Maka di saat ada orang yang seperti ini tergerak akhirnya untuk berwakaf, untuk menginfakkan salah satu rukonya, biasanya yang dipilih adalah ruko yang paling jelek tadi itu. Daripada ngerepotin saya, daripada saya ngeluarin uang untuk perbaikan dan lain-lain, dan sedangkan ruko ini tidak bermanfaat, tidak memberikan hasil, maka udahlah kita serahin aja kepada yayasan panti asuhan misalnya gitu. Akhirnya yang terima ya begitu.
malah kewalahan, nggak bisa ngapa-ngapain, disewain nggak laku, dijual nggak laku, akhirnya mereka harus memberikan biaya perawatan. Dan berarti harta yang seperti ini adalah harta yang tidak dicintai, karena kita males, daripada ngerepotin saya, daripada ngerepotin kita, udahlah kasih aja. Daripada receh terlalu banyak di dompet kita, kasih aja orang lain, ya akhirnya yang recehan. Kenapa tidak berpikir kita memberikan, menginfakkan harta kita yang kita cintai, yang terbaik? Dan ini pilihan lagi buat kita. Kalau enggak kita lakukan sekarang mumpung kita masih hidup, maka kita akan nyesel nanti, benar nyesel. Orang yang baik aja tadi itu, seperti sahabat Rasulullah, udah memberikan, artinya dari roti cuma satu dibagi dua, itu berarti kan udah separuh-separuh, udah 50%. Jaket juga, yang jaket bukan jaket yang kumuh-kumuh amat karena masih dipakai, tapi bekas, habis dipakai gitu. Itu aja beliau nyesel. Nolong, kalau nolongnya cuma sedikit atau tidak terlalu jauh, dia juga nyesel. Karena pahalanya banyak. Ternyata pahalanya banyak. Nah, emang sih sekarang nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Masya Allah, banyaknya, minta ampun tuh Allah ngasihnya itu bukan cuma perlipatan 1-2 kali lipat, enggak. Allah memberikan perlipatan yang banyak dan menjanjikan kepada kita perlipatan yang begitu banyak. Di antara kita sering milih yang harta yang kecil, karena memang tidak langsung di depan mata kita nih. Nih misalnya ada kotak amal lewat. Kalau kita nyemplungin 1.000, tidak langsung di bawah sajadah kita muncul 700.000. Kalau muncul 700.000 langsung di bawah sajadah kita, atau dompet kita langsung jadi tebal, gitu ya. Maka yang dimasukin bukan yang 1.000-an tuh, yang 100.000-an. Bahkan kalau perlu sak dompet-dompetnya dimasukin. Iya, biar tambah, misalnya dompet 1 jadi dompet 700 gitu ya, subhanallah ya. Tapi kan nggak sekarang. Dan bahkan Allah bisa memberikan balasan dengan balasan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan pasti Allah janjinya, Allah pasti mengalihkan. Gak mungkin kita kemudian berbuat baik, kemudian Allah salah nyatet, nggak ada. Gak ada Allah salah nyatet. Catatan Allah begitu rapi, begitu luar biasa banyak. Jadi tidak ada yang salah nyatet. Sampai kayak begitu urusannya. Misalnya kita sudah kerja keras nih ya, kerja keras di satu perusahaan, kemudian ada yang merasa, weh ini perusahaan nggak adil, nggak acik bener. Kayaknya saya udah berpikir keras, memberikan yang terbaik buat perusahaan, gaji saya kok cuma segini-gini aja. Catatan kita, catatan bagian HRD, catatan pimpinan kita bisa salah, tapi catatan Allah nggak akan salah. Kalau kita seharusnya dibayar sekian dengan aktivitas kita yang kita lakukan dan persembahan terbaik kinerja kita, pemikiran kita, dan kemudian ternyata dihitung oleh perusahaan tidak sebanyak yang kita harapkan, maka kemudian insya Allah nih catatan Allah nggak akan salah. Kita sampai jam berapa nih? 10 menit lagi. Baik. Nggak akan salah. Harusnya digaji 10 juta misalnya, ternyata cuma digaji 5 juta. Catatan Allah mah nggak akan salah. Tetap aja kita punya tabungan yang 5 juta, tapi nggak dicairin sekarang. Allah punya cara lain memberikan kita rizki dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang ya, sehari biasanya dibayar 50.000 atau 100.000 misalnya. Itu dari jam 8 sampai jam 4 dia kerja. Mau sungguh-sungguh, mau nggak sungguh-sungguh, kayak begitu. Karena harian. Oke, sehari dibayar 50.000 atau 100.000.
antara itu. Kalau kemudian dia bekerja sebaik-baiknya, ikhlas, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah pasti Allah akan nambahin rizkinya. Dan kalau kemudian tidak bersyukur, maka kemudian Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Dan siksa itu ternyata tidak nunggu nanti di akhirat. Kelamaan. Di sini saja. Itu sudah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau mereka bersyukur, menjadi tukang dari jam 8 sampai jam 4 sore, dia kerja, nanti jam 4 sore atau dihitung mingguan atau dihitung bulanan, nanti dia akan mendapatkan uang sekian kali sekian. Bisa jadi yang sehari cuma 50.000 atau 100.000. Kalau Allah kemudian pengen memberikan rizki kepada beliau, maka bisa jadi dalam kurun waktu tugas itu, tetangganya minta, Pak tolongin dong sebentar aja, pasangin keran saya copot, pecah, kalau gantiin gak sampai setengah jam juga dikasih 50.000. Ini rahasia Allah. Nah kita nih, kalau di sini enggak sih, kayaknya wajah-wajahnya seneng banget gitu ya semuanya, gajinya udah cukup, Masya Allah ya. Banyak loh, bukan di sini, banyak di sana lah, di sana gitu. Kalau sudah mau terima gajian, itu bahasanya begini, ya gajian cuma lewat, nah gitu doang. Gajian juga cuma lewat doang. Kayak nggak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di depan matanya itu, di depan mata beliau itu ada amplop berisi uang, ada kwitansi yang harus ditandatangani, dan itu rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menganggap itu rizkinya Allah, kemudian kita tidak mensyukuri dengan bahasa-bahasa tadi, ya ini juga cuma kayak gini doang mah nggak cukup, saya malah sedih kalau gajian mah, mikirin nanti tumpukannya dari mana. Maka saat itulah kemudian Allah mengirimkan siksa kepada kita dengan cara apa? Kegelisahan, merasa tidak cukup, wah segala macam, dan itu pun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Siksa. Apakah nanti mau dihajar nanti di akhirat kelamaan? Itu di sini aja dulu. Urusan nanti di sana tambahin lagi. Udah di depan mata ini masih ngomong kayak begitu, syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan menjadi rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang barokah ya Allah. Maka kalau kita ngomongnya kayak begitu beda nih, akhirnya juga beda. Istri gak minta macam-macam. Sekolah juga anak kita kayaknya mah gak cukup kalau nyekolahin anak. Anak dapat beasiswa. Wah ada aja. Bener ini, dan ini harus dipraktekin. Kondisi kita kayak apa nih? Bisa jadi, ya iyalah kita kadang-kadang berpikir, ya iyalah si bos gak ada urusan sama gaji, kan gajinya gede, jadi gak ada urusan susah. Kata siapa orang gede juga gak susah. Permasalahannya beda, yang lain Allah ngasihnya yang lain, ujian-ujian yang lain. Ujian orang miskin biasanya tentang pendapatan, tentang gaji, tentang rizki, itu biasanya di situ. Nah, kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka nanti kita akan menyesal. Menyesalnya mulai dari saat itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, dan Allah langsung mengirimkan ketidaknyamanan kepada kita dengan berpikir negatif semua. Ini nanti cuma gaji sekian, nanti istri masih di rumah nanyain minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, anaknya minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Masya Allah, karena kita tidak syukur, maka benar-benar kejadian. Sampai rumah, amplopnya langsung diambil. Ini untuk bayar utang. Untuk bayar utang, besoknya kita pakai apa? Ada aja. Tapi di saat kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menginfakkan, ini kan yang jadi akhirnya menjadi alasan gimana mau sedekah yang terbaik yang kita cintai. Lawang urusan perut aja, urusan keluarga aja belum cukup. Makanya kalau pengen cukup sedekah. Beda nih dengan kita. Kita merasa orang lain yang butuh sedekah, orang miskin yang butuh zakat dari kita. Enggak, justru kita yang butuh zakat, kita yang butuh sedekah, kita yang butuh infak, kita yang butuh wakaf. Paradigma berbalik ya. Paradigma berpikir kita biasanya kayak begitu. Kasihan ya orang miskin, kasihan ya orang duafa, maka kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah karena melihat orang lain miskin. Kemudian kita mengeluarkan uang dan sepertinya kita sok jagoan, kita bantu. Padahal kalau dihitung zakat belum tentu itu sudah
mencukupi. Kita mengeluarkan 2,5% yang harus kita keluarkan. Belum lagi kalau kita mau kaya ditambah lagi dengan rezeki-rezeki yang lain, kemudian kita infakkan. Dan yang diinfakkan itu adalah infak yang terbaik yang kita cintai, bukan yang kita tidak cintai. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan lagi buat kita di waktu-waktu yang kita sudah lalui, di umur kita yang sudah kita lalui. Perasaan mah kita, perasaan baru kemarin ya saya lulus SMA, sekarang udah kerja. Perasaan masih ingat dalam pikiran kita, teman-teman kita di SD, guru-guru kita. Kita masih ingat siapa teman-teman main kita. Ternyata kita sekarang sudah jauh. Ternyata kita sekarang sudah ada di Jakarta. Ternyata kita sekarang sudah ada di Indonesia. Ternyata kita sudah melang-lang buana. Dan waktu kita semakin mendekati ajal kita, mudah-mudahan ini selalu menjadi perbaikan buat kita. Di saat kita mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang paling baik, dengan amalan yang paling baik, maka kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Allah memberikan waktu yang begitu panjang, sama nih di antara kita waktunya yang diberikan sama-sama 24 jam, tapi kualitas waktu kita yang menentukan. Mau tidur, mau bertidur berkualitas apa tidak? Mau kerja kita dihitung nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Makan kita mau dinilai ibadah sama Allah apa tidak? Menolong kita mau dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Sedekah kita hanya pengen gengsi, hanya pengen dilihat orang, apa sebaliknya menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pilihan buat kita dalam waktu-waktu yang kita lakukan, yang kita lalui ini menjadikan kita untuk bisa mempertimbangkan. Di saat kita salah niat, bisa jadi kita masih belum lurus niat kita, tapi kita berdoa pada Allah, ya Allah luruskan niat saya, luruskan niat saya, luruskan niat saya. Sholat tadinya pengen biar dilihat sama suami, istrinya solehah gitu. Kemudian ya Allah, mudah-mudahan Engkau luruskan niat saya, mudah-mudahan Engkau luruskan niat saya. Saat kita meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar kita, maka insya Allah Allah lah yang maha menyempurnakan segala ikhtiar kita. Pilihan buat kita, waktu-waktu yang diberikan Allah sama, semuanya sama, tergantung kita menjadikan itu berkualitas apa tidak. Baik, itu dulu. Ada tanya jawab kan? Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ustaz Anwar Thani tentang refleksi pergantian waktu bagi setiap muslim. Di sini saya akan mengutip sedikit kajian tadi. Setiap waktu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikan amal yang terbaik dan yang kita cintai di dunia, niscaya kita akan dijanjikan imbalan dan ganjaran pahala di akhirat nanti. Untuk bagi bapak dan ibu yang ingin bertanya, diberikan waktu sekitar 10 menit. Dipersilahkan. Menyimpang dari materi, tapi mudah-mudahan dijawab aja. Menjelang pergantian tahun nih tadi ya, di kalangan kita kan, di kalangan muslim sendiri gitu, masih ada yang memperingati acara tahun baruan gitu. Sekarang secara Islam itu boleh apa enggak gitu, tempat pergantian. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai sedekah. Tadi Ustaz mengatakan kalau bisa kita bersedekah dengan yang paling baik yang kita miliki. Seandainya kita memiliki yang terbaik, ingin kita sedekahkan, tapi dari pihak keluarga kita, seperti misalnya orang tua, agak berat, tidak mengizinkan, dengan alasan sepertinya mereka juga membutuhkan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Pergantian tahun boleh kita memperingati, asal dengan cara-cara yang baik dan tidak menyimpang ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW. Apa salahnya? Ini nanti di malam tahun baru juga ada zikir dan doa di Masjid Atin dan besar-besaran dan dipublikasikan besar-besaran. Apakah salah? Tidak salah. Daripada ya ini kan bagian dari alternatif ya. Kemudian Republika bekerja sama dengan Atin, dengan yang lain-lain, dengan perusahaan-perusahaan membuat satu aktivitas alternatif. Walaupun kita membuat acara yang sebegitu besar nih teman-teman, membuat acara yang sebegitu banyak, nanti di Atin itu yakin penuh.
tapi di Monas juga penuh. Oh iya, jangan khawatir. Di jalan penuh, di masjid juga ada yang bikin acara-acara. Di pesantren-pesantren juga ada acara, ya, zikir munajat. Di pesantren Darul Quran juga ada zikir munajat. Di pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur juga ada, ya. Walaupun pesantren-pesantren, masjid-masjid, Masjid Agung Al-Azhar juga ada, refleksi akhir tahun. Dia ada tausiahnya segala macam. Masjidnya sih penuh, jalanannya juga penuh, yang lewat juga banyak. Yang ngisi dengan zikiran ada, yang dengan ngaji ada, dengan zikiran ada, dengan munajat pada Allah ada. Tapi juga jangan khawatir, yang main gaple juga banyak, ya kan? Yang main gaple, sesuatu yang ringan jadi berat. Lemparnya aja tuh, itu kayak berat banget gitu. Padahal tuh enteng banget. Tuh kartu kan kecil enteng ya, tapi jadi berat. Sholat seharusnya enteng, tapi jadi berat. Ini kebalik sama kartu gaple. Ya, ini pilihan buat kita ya. Asal kita tidak kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, syukuri tahun-tahun sebelumnya, syukuri umur-umur kita yang sudah berlalu, bermunajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di tahun-tahun mendatang agar lebih baik. Itu positif. Kalau yang jelek dengan melakukan pelanggaran, kemaksiatan, ya dosa sama dosa tetap gitu ya Mas. Terus tadi yang bicara sedekah yang terbaik, dari niatnya insya Allah sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari niat baik, saya pengen sedekah yang terbaik. Kemudian ikhtiar nih, ternyata orang tuanya nggak setuju. Kemudian kita ngerayu nih orang tuanya, Bu, ini ayatnya kayak begini loh, Bu, bagus Bu, insya Allah nanti Allah ya. Itu lagi bagian dari ikhtiar lagi, dan Allah juga nyatat nih perjalanan ini, walaupun akhirnya gak jadi disedekahin. Bisa jadi gak jadi disedekahin kan, karena orang tuanya gak setuju. Tapi kemudian apakah Allah menyia-nyiakan ikhtiar kita mulai dari niat, kemudian mengucap, merayu sama orang tua kita atau saudara-saudara kita, dan ternyata tidak berhasil? Allah pun nyatet ikhtiar kita. Maka Allah tidak memberikan di hasil akhirnya itu enggak. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses ikhtiar. Mulai dari niat baik kita, belum tentu suami kita setuju, belum tentu keluarga kita setuju. Niatnya udah baik, ya. Tapi kemudian kita iringi dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain, bisa jadi kemudian kita merayu orang tua kita, kemudian kita merayu keluarga kita. Kita sampaikan yang sedekah itu adalah yang terbaik. Jangan yang kita tidak suka, yang kita mengizinkan mata kita sendiri gak mau gitu, kemudian kita kasih kepada orang lain. Kita sedekahkan itu, maka akan menjadi sedekah yang tidak punya nilai manfaat. Karena kita sendiri, untuk harta itu sendiri kita nggak butuh gitu loh. Jadi ya disedekahin tidak ada manfaatnya. Saat kita menyedekahkan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ikhlas gak ikhlas diganti itu sama Allah. Kita sedekah nih. Kan ada orang yang nanya, Ustaz, kalau sedekah kemudian kita pengen macam-macam, hajat kita biar dikabul sama Allah, boleh nggak? Tapi kirain sedekah kita ada pengennya. Ya emang kenapa pengen sama Allah kok nggak boleh? Orang kita nggak sedekah juga, tahajud doang nih, duha doang nih, nggak pakai sedekah, minta sama Allah juga sebanyak-banyaknya boleh. Dan bisa juga Allah ngasih. Dan yang kayak begitu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mudah bagi Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Insya Allah lakukan saja. Bisa jadi mungkin hari ini belum setuju. Bisa jadi minggu depan kita ajak ngobrol lagi. Bagian dari ikhtiar lagi nih. Bagian dari ikhtiar lagi. Iya ya nak. Setelah tak pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir, ternyata benar loh apa yang disampaikan. Benar deh. Suatu ketika, bisa jadi gak sekarang, tapi menjadi bahan perenungan saat nanti kita akan menyedekahkan harta kita yang terbaik, insya Allah.
Baik, untuk penutup kami mohon doa dan penutup dari Ustaz. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah yang menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, dan menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Maka begitulah tugas Allah, dan begitu mudah Allah memberikan penghidupan, mematikan kita, memberikan rizki, menyetop rizki kita pun terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya Allah, dan kemudian kita tergerak untuk bisa memberikan yang terbaik untuk urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, terima kasih atas segala rizkimu, karuniamu, keberkahanmu, kenikmatanmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang bersyukur kepadamu setiap saat, setiap waktu. Ya Rabb, maafkanlah segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, sejak kami lahir hingga Engkau cabut nyawa kami. Ya Allah, bimbing kami menuju ridhamu, menuju kasih sayangmu. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan segala keputusan. Ya Allah, berikan kami keputusan yang terbaik untuk urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya juga mohon maaf pada para jamaah sekalian kalau ada kata-kata yang berkenan. Mudah-mudahan Allah meluruskan setiap niat kita dan memaksimalkan ikhtiar kita. Biarkan Allah yang maha menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas doa penutup majelis, saya cukupkan video hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Kamis mendatang dengan Ustaz dan tema yang menarik lain.